ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmuka wa bihi qalamuka wa ahsana kitabuka wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ihim biyaumiddin. Amin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita dia kan disuruh dikasih Ustaz Arifin Ismail yang sama-sama berhadir di acara kita pada hari ini. Tadi malam Ustaz masih di Malaysia, sekarang sudah berada bersama kita pada hari ini demi acara ini. Yang saya hormati Umi Ali Setiawati selaku Yayasan ISTAI juga, dan juga pembimbing dari Raudatul Aulad Islamic Education RAIS. Tanpa adanya arahan dari Umi Ali, mungkin acara ini tidak terlaksana dengan baik. Yang saya hormati Kak Andi yang sama-sama kita lihat pada hari ini, bersama juga kita pada hari ini. Kak Andi sudah beberapa kali ya hadir di RAIS, terakhir bersama santri RAIS itu di bulan November yang lalu. Sekarang kali ini kita bertemu lagi dengan Kak Andi. Yang tidak kalah saya hormati adalah para ayah dan ibunda wali santri RAIS yang sama-sama berhadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kelapangan waktunya untuk berhadir pada acara. Nah, mendengar kok dia aja makan bukan. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan santri Taksis Said yang membantu terlaksananya acara pada hari ini, dan yang saya sayangi santri RAIS. Jadi kalau kau sih bilang santri RAIS, jawabnya apa ya? Masya Allah. Baik, jadi Father's Day Celebration ini adalah kali pertama dibuat di RAIS. Jadi tahun lalu itu tidak dibuat perayaan atau peringatan Hari Ayah di RAIS. Kenapa sih kali ini Father's Day kita mengadakan Father's Day Celebration atau perayaan Hari Ayah? Sebenarnya sederhananya ingin melihat kehadiran para ayah santri RAIS. Karena diperhatikan beberapa bulan lalu kalau misalnya ada pertemuan antara orang tua santri dan guru, itu dominan atau kebanyakan yang datang itu adalah para bulannya atau ibu-ibunya. Nah sekarang sudah datang nih ayah-ayahnya, berarti bisa ya ayah ya kalau misalnya nanti dibuat beberapa bulan mendatang dibuat pertemuan antara orang tua dan guru, sebenarnya bisa ya ayah hadir ya ayah? Baik. Dan acara ini sebenarnya juga menjadi jalan dakwah yang kita semua menjadi wasilah atau jembatan, karena ini termasuk bagian dari pendidikan. Saya melihat santri atau adik-adik RAIS ini sangat senang sekali, sangat excited untuk melaksanakan Father's Day Celebration ini atau perayaan Hari Ayah ini. Sampai-sampai dia membuat surat, dan ada beberapa santri ya yang saya perhatikan waktu itu dia menulis surat dan dia sambil menangis. Saya merasa tertarik, kenapa dia menangis? Ternyata jawabannya bukan dia terharu, tapi karena dia sedang menulis kekecewaan dia terhadap ayahnya. Wah, kenapa tuh ya? Oh, karena dia juga karena ayahnya tidak hadir atau tidak berperan dalam setiap kegiatannya. Jadi dia merasa tidak dekat dengan ayahnya. Yang saya pernah membaca juga sebuah artikel, dan ini juga data bahwa Indonesia ini menjadi negara ketiga fatherless di dunia. Jadi fatherless itu adalah menggambarkan atau istilahnya anak-anak itu tidak merasa dekat dengan ayahnya, kehilangan peran ayahnya. Padahal ayah itu sebagai garda terdepan, ayah itu sebagai kepala sekolah yang sama Abi dari situ jalan sama Abi. Nah, kasih Bunda. Maaf ya Bunda, jalan sama Abi. Ketika
Luqman berkata kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah, tidak syirik. Artinya apa? Artinya berarti ayahnya duluan yang mengajarkan tauhid kepada anaknya. Kalau misalnya ayahnya alasannya saya nggak ngerti agama, saya nggak tahu gitu, ya udah biar guru lain ada yang belajar. Sama kami juga di sini sambil belajar mengajar anak-anak bapak ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kami yang tidak serumah ini aja, yang tidak melahirkan mereka aja bisa mengajarkan mereka, apalagi ayah dan bundanya di rumah yang setiap hari di rumah bersama mereka. Jadi harapannya tidak ada lagi anak-anak yang tidak merasa dekat dengan orang tuanya, apalagi mereka masih kecil-kecil ini pasti akan ingin sekali tercurahkan sejuta kasih sayang, sejuta perhatian. Sekecil ketika para ayah mendengarkan celoteh-celoteh mereka di setiap kegiatan mereka, atau bertanya, "Adek hari ini belajar apa? Adek tadi di sekolah ada tugas apa? Tadi di race main apa aja?" Sekecil itu aja. Berarti kalau sudah bisa melakukan hal sekecil itu, berarti anak-anak sudah berbangun sih dia. tidak lagi merasakan yang namanya Baru bangun yang kecil. dalam kehidupannya. Aku sayang. Iya ayah. Ini arwahil manam. Aku ngeliat dalam mimpiku. Ani adbauka. Aku mengikutimu. Apa katanya? Fanzur mada taro. Kira-kira kayak mana menurutmu? Simak baik-baik. Banyak sekarang ayah-ayah yang jarang ngomong sama anak. Banyak sekarang Pak izin ayah-ayah jarang banyak pendapat anaknya. Banyak sekarang ayah-ayah yang sangat sedikit kali bicara sama anaknya dan minta pendapat dari anaknya. Nabi Ibrahim nanya itu menunjukkan apa? Aku memang ayah, tapi aku butuh pendapat. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku sayang, if'al ma tu'mar. Lakukan yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang Pak, jangankan disuruh nak sembelih. Jangankan kadang kita suruh dia nih ngambil ini, tolong ambilkan ayam ini. Ayam ini, ayam ini capek loh. Tak bisa kan nyimpan ayam. Boleh begitu Pak? Tak boleh. Paham? 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 Sehingga ayah kita itu Kandi walaupun ayahku nggak pernah ngajak aku sholat ke masjid, tapi dia tetap ayah kita. Hadirnya mereka Pak, Bu, bukan mereka belajar kepada bapak ibu, tapi kita yang belajar kepada mereka. Malu kita Pak. Ajan Allah Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak dah terbiasa sholat ambil duduk. Awak masih duduk minum kopi lagi. Awak masih duduk main HP lagi. Awak masih duduk nonton TV lagi. Kenapa? Karena kita belajar dari orang ini. Gitu juga mama. Banyak yang kita sebenarnya belajar dari orang ini. Makanya adik-adik ikuti kami. Satu. Puji-puji. Dua. Maaf. Masya Allah. Siap. Mau jumpa sama Allah? Udah pernah jumpa atau belum? Dia masih bayi ya kan? Yang belum masih bayi pernah kemarin kan? jumpa, angkat tangan. Umur berapa tuh kemarin? Belum pernah jumpa sama Alang. Belum pernah jumpa sama Kandi juga. Udah pernah jumpa Kandi belum? Yang belum jumpa Kandi angkat tangan. Ini belum jumpa. Ini udah pernah jumpa. Di mana? Di meja. Di pohon. Acung kuntilanak. Di pohon. Masya Allah. Das di sana ya. Iya, Masya Allah. Siap. Kita hitung 1 sampai 3 boleh? Boleh. Kak Andi yang mimpin boleh? Metode bicara sama anak minta izin. Metode bicara sama anak minta izin. Boleh mama minta, boleh kamu masuk. Kalau memang itu, kenapa? Ngajarkan kepada mereka, mereka punya hak diri untuk menerima dan untuk menolak. Mohon maaf Ibu, di berita sana di TV banyak predator. Astagfirullah. Kenapa? Karena mereka nggak paham mana yang boleh, mana yang tidak. Boleh salam, itu adab juga supaya mereka nggak mau. Jangan salam nah. Harus biasakan minta pendapat. Anak-anak, lomba duduk rapi. Siap. Supaya apa? Supaya mereka punya hak sendiri. Mereka tahu mana milikku dan mana yang bukan. Mana yang boleh diterima, mana yang enggak. Kayak kalau mama-mama zaman dulu, ini ada baik.
bukan bilakan yang bernangsnya. Adikku, Bu, ada makanan, boleh nggak dikasih sama anaknya? Tanya dulu mamanya. Walaupun yang ngasih neneknya, tanya dulu mamanya. Nanti kita sulangkan ini sakit, dia mamanya merepet sampai rumah. Tengoklah kau bang, gara-gara mama kau ini bang sakit, jadi dia apa dikasih bang segala macam. Bang, mana sakit? Kenapa pening aku juga bang. Minta izin, termasuk megang. Kalau anak bayi semua mau dicubiti, mau digendong, minta izin dulu. Baik, siap? Boleh kita hitung bareng-bareng? Boleh. 1 sampai 3 ke Andi yang mimpin. Paham? Tes. 1 2 3. Hitung 1 sampai 10 pakai bahasa Inggris bisa nggak ya? Bisa. Tes sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat anak kita. Apresiasi. Sekarang 1 sampai 10 Biloghatul Arabiyah. Pakai bahasa Arab. Bisa? Betul. Ayo sama-sama. Salah satu. Ulang-ulang, ada lagunya ya? Iya. Kok di awal tadi nggak terasa ya? Jaget di 1, 2, 3. Ulang-ulang. Siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan, Masya Allah. Ini apresiasi cikgu-cikgunya ini yang mengajarkan mereka kreatif ya. Walaupun kita ini pondoknya ngajinya begini, tidak terikat dengan formal, tidak diberikan mungkin dari pengetahuan dari dinas, tapi yang mereka lakukan, yang mereka ajarkan itu jauh lebih baik nih. Serius, aku keliling-keliling biasanya gitu, guru TK yang udah S1, sertifikasi, pelatihan. Tapi aku tengok orang ini masih muda-muda. Yang ku yakin mereka napal di sini, ngaji di sini, dan ngajarkan anak-anak. Tepuk tangan sekali lagi dong. Sehingga sebentar ke Indragiri. Adik-adik yang tadi jawab salam, saya doakan segera berangkat haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bilang aman anak, mau amat tak mau jawab salam. Ulang pantun lagi. Masak si daun salam, sambal di sambal si ikan teri. Oma yang tak mau jawab salam, doakan suaminya kawin lagi. Iya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kali bapak gitu. Takut Kita orang nih. Orangnya takut. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zubrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Ustadz Arifin yang saya baru dapat kabar tadi siang jam 11:30. Dapat kabar rupanya tadi jam 2 pagi baru sampai kemari Ustaz. Sehat selalu Ustaz, beserta Umi, beserta seluruh santri-santri tahfiz, beserta seluruh anak-anak, wabil khusus mama-mama, ibu-ibu, bawa-bawa, nenek-nenek, wabil khusus bapak-bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Kenapa? Karena memang bapak-bapak ini jarang hadir kalau ada urusan sekolah anaknya. Biasa datang kalau bapak datang ke sekolah, biasanya kalau sekolah biasa itu karena ada begaduh anaknya mau datang bapak. Kenapa gitu? Kok mama udah
bapaknya lah baru datang. Tapi alhamdulillah hari ini Pak nggak ada yang begaduh Pak. Alhamdulillah. Tenang Pak, nggak ada laporan begaduh bertumbuk, nggak ada Pak ya. Hari ini memang untuk memperingati hari. Iya. Ini hari ayah, nggak ada hari bapak ya. Hari ayah. Kemenangan seorang suami sebagai ayah, satu pada saat hari ayah, disitulah ada marwah seorang ayah. Seorang suami kemenangannya nanti Pak waktu hari raya Pak. Hari raya takbiran dulu Pak. Ada itu yang datangnya lah Pak. Nah, itulah perempuan baru mengakui salah. Situlah hari kemenangan laki-laki. Aku kalau dari raya, sadarnya kau sadar kan? Gitu ya. Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik, apa kabar semuanya sehat? Sehat. Baik. Alhamdulillah. Izin sebentar perkenalkan diri, nama saya Andi Rahim Pardomuan Siregar. Tapi anak-anak biasa manggil Kak Andi Alam. Kenapa biasa dipanggil Kak Andi? Kenapa bukan Ustadz atau enggak mualim? Karena masa saya, izin Bapak Ibu sekalian, kebanyakan anak-anak dari mulai RA, SD, SMP, SMA dan sampai mahasiswa. Mama, bapak-bapak jarang. Makanya saya lebih senang dipanggil kakak atau dipanggil abang supaya dakwah tadi mudah disampaikan. Jadi kalau tiba-tiba orang manggil Ustadz, maksa saya pakai jubah, pakai sarung, pakai sorban, agak berat nanti orang ini. Tapi kalau manggil kakak kayak macam abang adik kita, iya kan? Iya kan? Padahal anak-anak punya lem. Nah, alhamdulillah saya udah rumah tangga, anak saya sudah 4 Pak ya. Wow. Banyak banget. Anak saya 4 paling gede kelas 3 SD. Mana yang kelas 3? Anak kelas 3. Angkat tangan. Nah, cuma anakku kan. Nah, paling gede anak kelas 3 SD. Nah, yang terakhir yang ketiga atas insyaallah taala saya kemari untuk kegiatan Hari Ayah. Sebenarnya nggak sengaja Bapak Ibu sekalian, karena kebetulan saya ada jadwal nanti malam di Kota Lintang. Nah, di Kota Lintang saya ada jadwal maulid. Lagi saya bilang sama teman-teman yang ada di sini dan beberapa tempat, saya mau ke Tamiang. Oh yaudah kan, ke Istaid sekaligus jumpa anak-anak. Oke, kegiatannya apa? Kita buat acara Hari Ayah. Alhamdulillah hari juga hari kita silaturahim. Alhamdulillah. Ini adalah simak baik-baik. Jawaban dari doa-doa kita yang semalam. Waktu yang mana? Waktu kita tahun lalu di dekat pohon. Ingat, kita doa semoga Kak Andi kemari lagi, boleh? Boleh, amin. Ternyata Kak Andi sampai kemari. Tandanya apa? Tandanya Allah mengabulkan doa. Mengenai kapan Kak Andi kemari, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Karena doa tadi pasti Allah kabulkan Bapak Ibu sekalian. Tapi mengenai kapannya, whennya, butuhnya, itu tergantung kita sesuai kebutuhan dan tergantung Allah. Sekarang kan ditanya, adik-adik mau nggak punya rumah lantai 5? Di belakangnya ada kolam renang, masing-masing satu anak satu kamar. Mau nggak? Kalau kita doa sekarang, besok Allah kasih nggak? Besok Allah kasih nggak? Kasih nggak? Allah nggak kasih. Kenapa? Karena belum butuh. Kata Allah, ngapain kasih rumah gede? Rumah yang kecil aja nggak pernah disapu. Ngapain kasih kamar mandi banyak-banyak? Kamar mandinya aja nggak pernah dibersihkan. Yang bersihkan cuma mama. Kalau nanti tiba-tiba di belakang ada kolam renang, mau kalian bersihkannya? Mau? Bisa bersihkannya begitu? Bisa? Tak bisa karena belum butuh. Boleh doanya? Boleh, tapi nanti kalau butuh Allah datangkan. Ya Allah, aku pengen punya mobil gede, mobil mewah, mobil Alphard. Nggak bisa Alphard, Hi-Ace pun jadi. Terus kata Allah, emang mau ditaruh di mana? Rumah awak nggak ada garasinya, payah masuknya, emak ayah awak nggak pada nyetir mobil. Ya Allah turunkan, paham nak? Nah, baik, lomba duduk rapi 1, 2.
Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, karena saya biasa ke anak-anak, jadi mohon maaf cara penyampaian materinya agak berbeda. Ada anak-anak, jadi mohon maaf kalau nanti ada agak-agak lucu, agak lain Ustaznya. Memang agak lain, gambarnya juga agak lain ya. Baik, tepuk satu. Sekali lagi, lebih kompak. Tepuk dua. Lomba duduk rapi. Beginilah ini buat ibu ini yang tiap hari mengaji. Kenapa orang ini harus mengajar? Harus Kenapa kadang orang ini anak-anak lebih enak mana? Lebih enak ke rumah main di rumah atau lebih enak main di sini? Kenapa lebih enak main di sini? Karena seru. Kenapa main di sini seru? Karena kakak-kakaknya senyum. Allah. Sementara di rumah Direpet ada siapa? Mama. Mama. Kenapa mamanya? Dengar Bu, kuat. Kenapa mamanya? Dengar Bu, sekali kenapa mamanya? Cewek. Jadi kadang dilema sebagai mama. Izin Bu, orang tua itu tanda keberhasilan ilmu seorang guru biasanya. Anak gini, pulang ke rumah dia menceramai mama ayahnya. Ayah pulang minum begini. Ya. Nah, yes. Sobana ahadukum. Oh, iman. Mamanya marah. Man sobaro. Nggak bisa marah. Kata Mu'alimah, kata Umi, nggak boleh marah. Baik, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu hari ayah? Semuanya punya ayah enggak? Walaupun bapak itu juga ayah. Siapakah ayah terbaik contohnya? Tetap contoh terbaik adalah baginda besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Rasulullah? Gimana para nabi terdahulu, Pak? Ternyata menjadi ayah. Agak materi ke ayah sih aja, izinnya. Menjadi ayah, tanggungannya itu kewajibannya banyak, tapi kebanyakan prioritasnya cuma kebutuhan dunia. Apa itu? Hepeng mengatur nagaron. Ada hepeng mengatur duit, yang mengatur kerja. Di mana dibuktikan? Bisa dibuktikan dari mamak-mamaknya sendiri. Bu, jawab Bu, ibu pilih mana? Mau belanja, nggak ikut bapak tapi dikasih duit, atau ikut bapak tapi bapak nggak bawa duit? Pilih mana? Saya ulang ya. Ibu pergi belanja, ibu belanja dikasih duit tapi bapak nggak ikut, atau ibu belanja bapak ikut tapi nggak ada duitnya? Yang pertama. Yang pertama apa yang kedua? Pak ya? Bukan bapak idaratkan duitnya, Pak. Ustaz, namanya mau belanja Ustaz. Masa nggak bawa duit? Ya, iya, karena balik lagi kebanyakan normalnya ayah itu, suami itu kerjanya cari duit. Tapi bertanya, apakah cuma cari duit tugasnya? Enggak, apa pandai lah, pintar lah. Wah, apa tugas ayah? Nah, tadi disampaikan Umi tadi. Apa yang pertama? Luqmanul Hakim mengingatkan, la tusyrik billah. Pesannya, jangan kuduakan Allah, jangan syirik, jangan menduakan Allah. Kandi gimana jangan menduakan Allah? Jadikan Allah sebagai tempat pertama untuk meminta, memohon, minta tolong, minta semuanya. Pertama kali kepada siapa yang mau sepeda baru bilang saya. Sepeda baru turunkan. Yang mau baju baru, Masya Allah, turunkan. Yang mau sepatu baru, wah keren, turunkan. Yang mau mama baru, Siapa? dah. Mau sepatu baru, mau sepeda baru, mintanya sama siapa nak? Sama
Sama siapa mintanya? Sama Allah. Jangan minta sama ayah, minta sama mama. Kenapa? Karena mama ayah awak miskin. Ma ayah awak dapat duit, dapat rezeki dari siapa? Jadi mintanya sama. Jadi syirik tadi bukan cuman minta pertolongan saja, Pak. Bahkan doa, apa-apa yang diinginkan, apa-apa yang diharapkan, apa-apa yang diniatkan, bahkan apa-apa yang direncanakan, jangan diucapkan pertama kepada manusia. Tapi rencananya bilang sama Allah. Ya Allah, aku mau sepeda baru ya Allah. Kayak macam di TV-TV ya Allah. Tolong ya Allah, bukakan pintu rezeki dari ayah omakku. Paham? Paham. Paham? Paham. Paham? Gitu juga oma-oma. Bu, minta uang sekolah sama suami, jangan minta sama suami. Minta sama Allah. Gimana cara Ustaz? Sholat malam ini, tahajud. Terus doain kuat-kuat di kuping suami. Ya Allah, tolong ya Allah, sadarkan suamiku ya Allah. Asik warung aja tolong ya Allah. Kenapa? Balik lagi, yang ngasih rezeki adalah. Maka tugas ayah bukan cuma cari duit, ternyata tugas ayah adalah pemimpin. Mana lebih suka anak-anak cerita sama mama atau cerita sama ayah? Lebih sering cerita sama mama atau sama ayah? Sama mama. Ayah kan jarang di rumah. Pulang sekolah ngadu-ngadu cerita sama siapa? Sama mama. Terus kalau mama ada masalah, mama cerita sama siapa? Terus kalau ayah pening cerita sama siapa? Sama Allah. jarang suami mengungkapkan isi kepalanya kepada wanita. Yes. Kenapa? Karena kalau diungkapkan makin tambah masalah. Jadi apa? Maka ayah-ayah jadi pemimpin yang masalah tadi bukan dikembalikan ke mereka, tapi balikin ke atas. Makanya ayah-ayah haram hukumnya mengeluh, Pak. Ayah hebat itu bagi seorang anak adalah ayah yang tetap stay. Ngerti kalian stay? Apapun yang kalian minta sama ayah, ayah jawabnya iya. Ngerti ya?